Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, di antara ibadah penting yang harus kita ketahui adalah ibadah salat, terutama salat 5 waktu. Karena di samping sebagai rukun Islam, ibadah salat juga termasuk ibadah yang tidak gugur dalam kondisi apapun. Baik itu dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit. Baik itu dalam kondisi perang maupun damai. Baik itu dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi perjalanan jauh. Dalam kondisi sakit misalnya, seorang muslim tetap dikenakan kewajiban mendirikan salat 5 waktu. Walaupun tentunya tata caranya berbeda seperti ketika ia sehat. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Artinya, dirikanlah engkau salat dalam kondisi berdiri. Jika tidak mampu, maka dalam kondisi duduk. Dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui tentang tata cara salat ketika sakit, sehingga kita pun bisa tetap dalam jalur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, di antara tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sedang sakit yaitu yang pertama, yaitu wajib bagi orang yang sakit mengerjakan salat fardu dalam keadaan berdiri. Walaupun tidak bisa berdiri tegak, maka boleh berdiri agak miring atau bersandar pada dinding atau tongkat. Yang kedua, jika tidak mampu sholat sambil berdiri, diperbolehkan juga sholat sambil duduk. Ketika sholat sambil duduk, yang paling utama jika ingin melakukan gerakan berdiri dan ruku adalah dengan duduk mutarabi'an, yaitu duduk dengan kaki bersilang di bawah paha. Sedangkan jika ingin melakukan gerakan sujud, yang lebih utama adalah jika dilakukan dengan duduk muftarishan, yaitu duduk seperti ketika tasyahud awal. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu mengerjakan sholat sambil duduk, boleh sholat sambil tidur menyamping, dan yang paling utama tidur menyamping pada sisi kanan, dan badan mengarah ke arah kiblat. Jika tidak mampu diarahkan ke kiblat, boleh sholat ke arah mana saja. Jika memang terpaksa seperti ini, sholatnya pun tidak perlu diulangi. Lalu yang keempat, jika tidak mampu mengerjakan sholat sambil tidur menyamping, maka dibolehkan tidur terlentang. Caranya adalah kaki dihadapkan ke arah kiblat dan sangat bagus jika kepala agak sedikit diangkat supaya terlihat menghadap kiblat. Jika kakinya tadi tidak mampu dihadapkan ke kiblat, boleh sholat dalam keadaan bagaimanapun. Jika memang terpaksa seperti ini, sholatnya pun sah dan tidak perlu diulangi lagi. Kemudian yang kelima, wajib bagi orang yang sakit melakukan gerakan ruku' dan sujud. Jika tidak mampu, boleh dengan memberikan isyarat pada 2 gerakan tadi dengan kepala, dan sujud diusahakan lebih rendah daripada ruku'. Jika mampu ruku' namun tidak mampu sujud, maka melakukan ruku'nya sebagaimana ruku' yang biasa dilakukan, dan sujud dilakukan dengan isyarat. Jika mampu sujud namun tidak mampu ruku', maka melakukan sujudnya sebagaimana yang biasa dilakukan, dan ruku' dilakukan dengan isyarat. Pendengar yang budiman, kemudian yang keenam, yaitu jika tidak mampu berisyarat dengan kepala ketika ruku' dan sujud, boleh berisyarat dengan kedipan mata. Jika ruku', mata dikedipkan sedikit. Namun ketika sujud, mata lebih dikedipkan lagi. Adapun isyarat dengan jari sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang sakit, maka ini tidaklah benar. Lalu yang ketujuh, jika tidak mampu berisyarat dengan kepala atau kedipan mata, maka dibolehkan sholat dalam hati. Dia tetap bertakbir dan membaca surat, lalu berniat melakukan ruku, sujud, berdiri, dan duduk dengan dibayangkan dalam hati. Karena setiap orang akan memperoleh yang dia niatkan. Adapun yang kedelapan, yaitu wajib bagi setiap orang yang sakit untuk mengerjakan sholat di waktunya, atau tidak boleh sampai keluar waktu. Dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang telah dijelaskan, dan tidak boleh mengakhirkan satu sholat dari waktunya.
Jika memang menyulitkan bagi orang yang sakit untuk mengerjakan sholat di waktunya, maka boleh baginya untuk menjamak sholat atau menggabungkan sholat, yaitu menggabungkan sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Boleh dilakukan dengan jamak takdim ataupun jamak takhir, terserah mana yang paling mudah. Jika mau, dia boleh mengerjakan sholat asar di waktu zuhur, atau boleh juga mengerjakan zuhur di waktu asar. Begitu pula boleh mengerjakan sholat isya di waktu maghrib, atau boleh juga sebaliknya mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Adapun sholat subuh, maka tidak perlu dijamak atau digabungkan dengan sholat yang sebelum atau sesudahnya, karena waktu sholat subuh terpisah dengan waktu sholat sebelum atau sesudahnya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan yang ke-9 yaitu, jika orang yang sakit tersebut ingin bersafar atau melakukan perjalanan jauh karena harus berobat di negeri lain, dia boleh mengqashar sholat, yaitu sholat 4 rakaat, yaitu zuhur, asar dan isya, diringkas menjadi 2 rakaat. Mengqashar sholat di sini boleh dilakukan hingga dia kembali ke negerinya, baik dalam perjalanan yang dilakukan dalam waktu lama maupun singkat. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah, tata cara mendirikan sholat bagi orang sakit. Sungguh ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya supaya kita dapat mengamalkan tata cara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.